masuk ke dalam babul aniyah. Apa artinya aniyah? Aniyah itu artinya bejana. Bejana itu macam-macam. Dari mulai gelas sampai nampan. Tampah termasuk bejana. Tampah. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifata ibnil Yamani radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adz-dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini masuk ke dalam bab bejana. Jadi bejana itu enggak semuanya boleh kita pakai. Enggak boleh semuanya kita pakai. Apakah itu bejana yang bentuknya perak ataupun emas ataupun bejana biasa. Ini gelas namanya aniyah. Nampannya juga namanya aniyah. Aniyah itu tempat buat kita makan atau tempat buat kita minum. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, Hudzaifah bin Yaman telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, wahai orang-orang, la tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyati dzahabi, di bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan yang terbuat dari perak, wala ta'kulu, dan jangan juga kalian makan apa saja fi sihafihima, pada apa? Ya, suhuf. Suhuf itu piring emas dan piring perak. Fa innaha, karena apa? Piring-piring tersebut ataupun bejana-bejana tersebut lahum fid dunya, bagi mereka itu di dunia, walakum fil akhirati, dan bagi kalian itu di akhirat. Lahum buat mereka itu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Biarin aja dia pada pakai emas, biarin aja dia pada pakai perak, karena itu mereka dipakai buat di dunia. Nah, berarti ini namanya, ada namanya aniyah, ada namanya hilyah. Artinya apa? Hilyah itu perhiasan. Jadi ada aniyah, ada perhiasan. Kalau perhiasan itu buat perempuan boleh, buat laki-laki haram. Ini perhiasan. Apakah emas ataupun perak, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Itu dihalalkan buat wanita dan diharamkan buat laki-laki. Ini perhiasan. Tapi kalau bejana, semuanya haram make, baik laki-laki ataupun perempuan. Misalnya si perempuan goreng tempe pakai samsi dari emas. Samsi, tahu nggak samsi? Sohor banget gorengnya tempe, samsinya emas. Kalau emang bener-bener itu haram nggak tuh pakai samsi emas? Haram. Lah kan yang goreng perempuan, katanya perempuan boleh pakai emas. Nah, bukan perhiasan, karena bentuknya bejana. Jadi, nah kalau gigi emas bagaimana gigi emas? Iya, pokoknya satu nih ya. Pokoknya kita sepakat bahwa perhiasan buat perempuan itu boleh, yang terbuat dari emas dan perak. Buat laki-laki hukumnya haram, yang terbuat dari emas. Nah, kalau bejana, tempat-tempat itu semua, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya haram kita gunakan. Nah, misalnya kalau ada yang bagian dari emas, yang kalau misalnya tadi kita bilang perhiasan, kalau gigi emas, gigi emas boleh nggak? Boleh. Sepanjang ada gigi yang lain, misalnya begitu. Sepanjang ada gigi yang lain selain emas, itu diharamkan emas.
Ada juga gigi perak bisa, ya, gigi perak dulu. Ada nggak selain gigi emas dan perak? Ada, misalnya gigi biasa. Akhirnya ketika dia pakai gigi palsu, gigi biasa, dapat 2 hari, somplak, dapat seminggu, copot, dapat sebulan, rusak. Nah itu udah dicoba-coba, akhirnya pakai gigi emas. Maka kesimpulannya kita pakai gigi emas itu nggak apa-apa. Dengan tujuan apa? Bukan untuk niatan berhias ataupun sombong-sombong. Kalau untuk yang lainnya, saya pernah baca juga itu orang Arab juga ada kasogi, dia dipannya pakai emas itu. Dipan. Pakai emas. Boleh kalau dipan, kalau tadi kan bejana. Iya. Dipan, toiletnya pakai emas. Lah iya itu kayak macam, pokoknya rumah. Itu makanya begini ya. Maaf ini maaf ya. Oh no, masjid ya. Iya masjid Kuba emas. Masjid Kuba emas. Kita ke dalam, catnya cat emas. Tulisannya tulisan emas. Itu boleh apa kagak? Itu termasuk kategori apa? Kategori perhiasan apa kategori bejana? Nah terus kalau emang dia perhiasan siapa yang berhias? Nah itu tetap dihukumkan haram. Haramnya karena apa? Karena unsur fakhornya ada dan besar, unsur kesombongannya ada. Ya, unsur kemegahannya. Nah sekarang kenapa Nabi kita melarang kita pakai menggunakan emas? Itu antara lain karena tasyabbuh bil Yahud wan Nasara. Karena dianggap menyerupai kelakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan raja-raja kafir sebelum Islam datang. Raja-raja itu semuanya pakaiannya emas, piringnya emas, sendoknya emas. Ya segala-galanya emas. Nah itu makanya kata Nabi kita, la tushbihul yahuda walan nasara. Jangan kalian samakan dengan kelakuan ataupun dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Man tashabbaha minhum, man tashabbaha min fahuwa minhum. Man tashabbaha bihim fahuwa minhum. Orang yang nyerupain kelakuan dengan mereka, maka sama aja mereka dengan kita dengan mereka. Itu termasuk, yaitu biar kata langkan apa, itu unsurnya nanti unsur kesombongan. Emang sih ada ya kayak di WA yang kemarin di mana ya? Rumahnya apa aja emas ya? Iya. Di mana tuh yang di Lombok ya, Sulawesi. Itu semuanya emas. Iya, apa itu bagaimana itu ya? Taruhlah misalnya itu bukan bagian daripada bejana, tapi bagian daripada perhiasan. Tapi tetap nanti unsur adalah apa? Yang jadi diharamkan itu, yang kagak dibolehkan itu unsur apa? Sombongnya. Warna cat doang. Mungkin warna cat doang kali ya. Ya kita juga bisa. Kalau kita di Kubang Mas itu gimana? Lah iya kita, makanya kan kata Kiai Syarif, iya, udah mendingan jangan dah. Mendingan jangan. Itu Kiai Syarif mengharamkan kubah emas itu. Ya, karena itu kemungkinan karena emang bagian daripada kesombongan, kebanggaan, kemegahan, iya, keriaan. Ya, kubah emas, iya. Nah ini jadi kita jangan belagu-lagu dah, jangan belagu-lagu. Oh kayak punya aja piring emas. Lah kita suka majang ya, sendok sama garpu emas di rumah ya. Oh itu apa? Palsu. Oh itu palsu. Mana boleh melek. Kali emas beneran yang kita suka pajang itu di rumah tuh ya. Kan suka ada garpu sama sendok ya. Zaman dulu ya. Iya. Simba aja lakinya emas. Jangan makan juga di piring emas, di piring perak, jangan. Karena emang ini benar kelakuan orang Yahudi, orang Nasrani, kelakuan raja-raja dulu yang begitu sombongnya. Makanya kita jangan sama. Iya. Sebetulnya sama, jangan juga ya itu. Kenapa? Udah biarin, fa innaha lahum fid dunya. Biar enggak emas dan perak itu buat mereka orang-orang kafir, buat mereka di dunia. Buat kita mah jangan. Nanti kita makanya di akhirat. Nanti kita, Masya Allah pengen banget pakai emas ya. Tenang aja, tenang. Nanti di akhirat kita bisa pakai. Tenang aja, nanti kita bisa yang goreng tempe pakai samsi emas nanti di akhirat. Iya, itu semuanya. Nah, lah emas mah kagak kali juga. Meleleh juga. Iya. Nah, ya pokoknya nanti di akhirat kita dapat dah. Yang diharamkan di dunia nanti kita dihalalkan bisa di akhirat. Yang istilahnya begini.
arak ataupun apa saja, perempuan-perempuan nanti kita bisa halal di akhirat semuanya. Makanya tenang aja, kita nanti akan dibagi oleh Allah di akhirat nanti. Jadi jangan kagak sabar nanti insya Allah. Jadi fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Emas dan perak dan segala kemegahan itu semuanya biarin dah buat orang-orang kafir, dan nanti kita jatah kita nanti di akhirat. Sebagaimana Nabi kita bilang apa? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Biarin aja. Boleh jadi kita yang dagang HP, yang dagang emas, yang jualan apa? Jualan ban, jualan mobil, semuanya kebanyakan siapa? Cina. Biarin aja, itu emang jannatihim, emang jannatuhum, itu dia emang udah surga mereka. Kita jangan pakai iri-irian, karena itu sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara orang beriman, surganya orang kafir, terutama dalam urusan ekonomi dan urusan kesejahteraan hidup. Nah, kalau kita ngeliat orang Saudi, tukang emasnya orang apa? Orang Islam ya. Tukang HP-nya? Berarti dia masuk surganya. Surga dunia, surga akhirat. Nah, kita pengennya begitu juga. Nah, ini buat kita yang udah telanjuran kagak bisa apa-apa, tapi udah kalah dah, udah kalah sama orang kafir, udah kalah sama orang non muslim. Yaitu Nabi kita berdalil demikian. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Jelas sampai sini? Iya, jelas. Bagaimana kalau jam emas, gold plate misalnya, gold plate, kan ada gold plate, termasuk kategori apa? Perhiasan. Jangan pakai gold plate, emas apa namanya, apa tuh ya, lapisan emas, jam tangan lapisan emas, lebih baik jangan, karena itu juga bagian daripada perhiasan buat laki-laki. Kalau buat perempuan boleh nggak? Boleh. Jadi kategorinya perhiasan, kategori perhiasan. Ada orang bawa sendok katanya, tapi sendoknya sendok emas buat makan di mana-mana, boleh? Kagak, karena kategorinya aniyah. Aniyah itu bejana. Apakah itu sendok, apakah itu gelas, apakah itu piring, ataupun benda-benda yang dinyatakan sebagai bejana untuk alat-alat makan dan alat-alat lainnya. Kalau misalkan untuk koleksi, misalkan punya Rolex gitu ya, yang harganya ratusan juta, banyak orang. Loh, kalau buat koleksi maka gak apa-apa sepanjang dia nggak pakai. Kita laki-laki punya emas boleh nggak? Boleh. Asal jangan dipakai. Kita boleh punya emas boleh. Boleh beliin ya. Hah? Laki boleh beliin doang, beliin buat bini. Yang beliin buat bini ya. Iya, lakinya beliin doang, yang pakai sama bini. Iya. Jadi beli doang. Beli itu. Hadis selanjutnya, wa an ummi salamata. Ayo ikutin. Wa an ummi radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naro jahannama muttafaqun alaih. Masya Allah, naudzubillah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu, orang yang. Jadi alladzi artinya yang, tergantung kita lihat. Berarti artinya orang yang minum di tempat perak ini perak, bukan emas malah. Innama yujarjiru, sesungguhnya nanti akan, apa tuh bahasa kita yujarjiru? Ngelebek. Apa di situ artinya apa? Yujarjiru apa? Di orang yang minum pakai bejana perak, nanti di akhirat atau di neraka jahanam perutnya apa? Iya, berarti ngelubak. Bahasa apa itu? Blebek di perutnya. Blebek sama apa? Api neraka jahanam. Jangan pada sok-sokan itu di dunia.
pada pakai perak, pada pakai emas. Entar tuh nanti di neraka perutnya ngelebek sama apa? Lah kita ngelebek sama air aja Roman sampai mules banget sampai kita ke dokter-dokter itu sama air. Bagaimana kalau ngelebek sama api neraka? Masya Allah, itu jadi udah biar aja itu pakai pakaian dia. Jadi orang yang minum di bejana emas nanti perutnya akan ngelebek. Apa tuh ngelebek ya? Yang belebek dengan diisi api neraka jahanam. Nah itu kita lihat hadisnya dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Itu ya kita bulan Maulid Rabiul Awal. Ummu Salamah adalah salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering banyak mendengar riwayat hadis dari Ummu Salamah, dari Aisyah yang sering kita dengar. Ummu Salamah dengan Siti Aisyah. Ya sekalipun banyak juga istri-istri Nabi mengeluarkan hadis Nabi, ya paling 3-4 biji ataupun dikit. Tapi kalau misalnya Aisyah, sering Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha, an Ummi Salamata radhiyallahu anha. Jadi banyak riwayat dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ummu Salamah adalah istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau kita pernah dengar nama Ummu Salamah, kalau kita lah istri Nabi, emang ada yang namanya Hindun? Ada yang namanya Hindun. Hindun itu dengan Ummu Salamah dia juga. Hindun dengan Ummu Salamah dia juga. Jangan kita bilang Hindun dengan Ummu Salamah, beda. Nama asli Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Bukan Hindun itu ya, bukan Hindun yang... Bukan Hindun musuh ya Abu Sufyan, bukan. Ya, Hindun binti Abi Umayyah. Nah itu dia suaminya namanya Abi Salamah. Abi Salamah jadi janda. Nabi kita nikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamahnya udah janda sebelum dengan Nabi. Jadi istri suami Ummu Salamah namanya Abi Salamah bin Abdul Asad. Ummu Salamah ngikut hijrah bersama Nabi kita sama suami-suaminya, dan suaminya meninggal di Madinah setelah kembali dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, dan akhirnya dinikahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah meninggal dalam usia 59 tahun. Ada yang mengatakan 62 tahun, dan kuburnya di Baqi'. Kubur Ummu Salamah di Baqi'. Baqi' Madinah apa Mekah? Di Madinah. Ya di Baqi'. Umur Ummu Salamah pada saat ada juga mengatakan umurnya 84 tahun. Itu jadi salah satu istri Nabi kita yang namanya Ummu Salamah, nama lain daripada Hindun binti Abi Umayyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ada yang mau ditanya silakan. Kalau kita bicara mulut dan Nabi misalnya, oh iya ada pengumuman besok kita, katanya mulut dan ibu-ibu bener? Ya. Hah? Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Campur begini aja. Oh pengajian kita, ya besok kita minggu besok, hari Ahad besok, ya kita maulid. Ya. Ada yang mau tanya silakan. Ibu-ibu ada yang mau nanya apa? Bejana buat minum, tapi kalau peralatan lain mah nggak sebutin. Kayak misalkan untuk rumah biasa. Iya emang. Karena itu sering dipakai ya dipakai buat alat kesombongan, ya itu bejana, aniyah. Bukannya buat apa namanya cat ataupun bangunan atau apa. Kenapa yang dilarang selalu aniyah? Yaitu karena emang dipakai sehari-hari, dan juga karena dibilang yaitu tadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ataupun raja-raja sebelum Islam itu banyak menggunakan bejana-bejana. Kebanyakan bejana-bejana. Termasuk istilahnya apa? Tameng buat perang juga kebanyakan dari emas. Yaitu jadi itu mereka juga duitnya bisa jadi dari duit rakyat. Bisa jadi dari duit rakyat kemudian dibuat mereka untuk kesombongan mereka karena mereka itu sebagai raja. Jadi emang yang sebenarnya dilarang itu paling utama itu adalah aniyah. Kalau tutup gelas dari emas boleh nggak? Pokoknya sama, namanya termasuk aniyah.
termasuk ania. Cuma sebenarnya kan yang namanya emas itu bukan emas ini sih. Kita pernah ini dibuat masjid di Sumatera, Padang. Cuman kertas doang tuh dioles. Kertas doang dioles, bukan emas bener. Kertas dicat dioles tuh, emang bentuknya kayak emas. Tinta emas kali ini. Bukan. Itu tempat tintanya. Bukan, dia mah kertas ditempel dioles begitu kayak air itu emas kayak emas aja. Jadi begini, kalau campuran emas sekalipun dikit dengan campuran benda biasa, misalnya ini cincin ya, cincin saya ada unsur emasnya, tapi unsur besinya lebih besar, kalah nilai emasnya. Emasnya paling berapa? Nggak ada gram-graman, tapi ada emasnya. Justru besinya ada 5 gram misalnya. Emasnya ya 0 gram, 0, gram, 0 sekian gram. Tetap haram. Tetap haram. Nah begitu juga sama. Misalnya apa? Apa itu tulis apa? Tadi apa? Kertas begitu. Kalau ada unsur emas sekalipun dikit tetap nilai keharamannya ada. Itu emas. Beda dengan perak. Beda dengan perak. Kalau perak nilai peraknya lebih dikit dibanding emasnya itu dibolehkan. Dibanding besinya lebih besar perak. Iya. Nah kalau perak mah kagak. Jadi kalau perak itu perhiasan perak, Nabi kita kan pernah juga punya cincin perak. Nah perak itu tidak diharamkan untuk perhiasan sebagai hal-hal yang disombongkan. Yang paling utama itu adalah emas. Jadi kalau perak misalnya, ini perak ada campurannya, nggak apa-apa. Perak ada campurannya. Bahkan ada juga mengatakan sepanjang biar kata perak kagak ada campurannya nggak apa-apa. Tapi kita tetap pakai yang perak ada campuran. Biar kata campurannya itu lebih kecil dibanding peraknya, itu nggak ada masalah. Ya perak, ini perak. Ya sama, perak murni juga. Kalau perak murni kita pakai perak murni semua nggak ada campurannya, itu bisa dikategorikan termasuk emas yang tidak ada campurannya, termasuk haram juga. Tapi ada juga yang mengatakan perak nggak apa-apa sepanjang bukan emas. Jadi kita pakai cincin perak nih, perak. Tapi ada giniannya nih, ya nggak ada masalah, jangan takut. Tapi kalau emas, biar kata dikit nilai emasnya, iya. Bahkan ada di dalam kajian-kajian fikih, kita dulu punya ompreng. Dulu mah ada tukang solder. Iya, kalau ompreng bolong, kita solder. Nah terus disolder pakai emas, pakai timah emas. Iya disolder pakai, jadi timahnya timah emas gitu, solder. Karena ya itu sampai sebegitunya. Lah mahalan emasnya mah omprengnya. Ya misal nah itu berarti bagaimana? Tetap haram. Jadi campuran emas itu sekalipun lebih dikit daripada barang biasanya tetap haram. Itu makanya kita itu gituan. Biasanya bahasa hadis bikin itu emas. Padahal apa namanya permata yang lebih. Iya. Itu kategori emas. Iya. Bagaimana kalau permata? Yaitu sampai diwajibkan pembayaran zakat karena emang mulanya emas itu kan emas dan perak nilai tukar uang, nilai tukar ya. Jadi kalau pengen beli apa-apa pakai emas, berapa gram beli emas. Nah, ya dirham dan dinar. Nah itu kan terbuat dari emas. Nah oleh karena itu, ketika kita memiliki barang lebih mahal jauh daripada emas dan perak, sekelas permata ataupun mutiara, iya berliannya, itu kagak kena wajib zakat. Dan lantaran dia kagak kena kewajiban zakat juga kagak diharamkan kita makainya juga. Ini di luar unsur kesombongan ya, di luar unsur kesombongan. Laki boleh pakai berlian? Iya, laki boleh pakai berlian. Pokoknya kita kagak boleh pakai emas saja. Pakai berlian, lo mahalan berlian. Lah iya boleh. Wajib bayar zakat berlian, mutiara, kagak dia punya, kagak. Yang wajib bayar zakat itu emas dan perak aja gitu. Nah, Emas putih. ya tetap emas juga namanya. Iya. Mahalan mana emas putih sama emas merah? Mahalan mana emas putih sama emas merah? Emas. Sama, iya, emas juga. Pokoknya nama emas biar kata dia putih juga emas namanya, emas. Makanya mulai sekarang jangan pakai emas di dalam hadis saya.
Panggil Bang Dul aja, panggil Bang Dul. Ya, jangan Mas lo ya. Ada lagi yang ditanyain? Ya. Semuanya menggunakan masjid kan kosdutik dan tujuan. Selalu wanita itu kan hanya membedakan orang menggunakan masjid itu laki dan perempuan dan membedakan muslim dan non muslim. Iya. Maksud Rasulullah itu kenapa laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas? Karena memang emas itu mengandung penyakit. Yang hadis Rasulullah ada penyakit yang masuk melalui pori-pori. Jadi ketika wanita mah karena dia dibuang dengan melalui haid, dengan kotoran melalui haid. Kalau laki-laki mah kan ada. Iya. Ada bisa berbuang gitu. Iya. Nah, itu namanya hikmatut tasyri' namanya. Hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya. Apa syariatnya itu haram ataupun halal ataupun boleh atau wajib, itu pasti ada hikmahnya. Nah, kemungkinan berdasarkan observasi ataupun penelitian, ya misalnya bisa aja kita bisa terima kenapa perempuan boleh pakai emas, laki-laki kagak boleh. Karena emas itu kan misalnya mengandung, kalau dipakai oleh laki-laki akan menimbulkan penyakit buat laki-laki. Iya, ada efeknya. Sementara kenapa perempuan bukan, justru emas itu buat perempuan bukan penyakit, jadi penangkal. Penangkal karena emang perempuan itu punya haid. Iya, jadi karena ketika dia haid maka disuruh pakai emas. Nah, menilai sakitnya ataupun insya Allah haidnya itu tidak menjadi parah lantaran dia itu dibolehkan pakai emas. Nah, itu namanya hikmah. Itu kalau nggak salah kan? Iya, seperti itu. Sama aja kita minum air pakai baca bismillah dengan kagak baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, kalau dalam bahasa kita ada berkahnya. Tapi nggak tahu dalam bahasa orang-orang para peneliti itu bukan hanya mengandung keberkahan. Jadi molekul-molekulnya itu kalau kita baca bismillah atau kita baca zikir akan akan hilang ataupun akan mati. Itu kan namanya diteliti. Itu makanya yang justru yang meneliti bukan orang Islam. Iya, orang-orang non muslim diteliti gitu. Ya termasuk lalat tadi itu. Iya, larangan meniup juga. Kenapa Nabi kita ngelarang meniup? Karena emang kita tuh masuk karbon dioksida masuk apa keluar? Iya, mengandung karbon dioksida. Iya. Kalau kita sedot namanya apa? Oksigen. Keluarin karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu mengandung penyakit. Kalau kita tiup, ntar bisa bengek. Berpadu dengan unsur yang dikeluarkan dari asap. Iya, berpadu dengan, ya itu dia. Itu namanya hikmah benar. Jadi sepanjang kita bisa mencari hikmah itu dalam bahasa Arab namanya filosofi. Sepanjang kita bisa mencari hikmah, kita cari, dan itu masya Allah luar biasa gitu. Sampai Nabi kita mengharamkan dan sampai Nabi kita membolehkan, itu dia. Ya, ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Makanya, nah sekarang ibu-ibu kalau pakai emas boleh nggak? Lu punya, boleh. Cuman ini saya bilang, ibu-ibu pakai emas emang boleh, dibolehkan. Cuman jangan kebangetan, jangan kebangetan sampai gerincing. Iya, jangan sampai kebangetan gerincing. Iya, ustazah, ibu-ibu jangan suka sombong terhadap sesama. Lah ini isinya emas mulu. Nah, itu satu, itu bisa jadi haram. Iya, karena unsur kesombongannya. Iya, pakai digulung. Lah emang pakai kalung emas, dia pakai jilbab, pakai ditongolin kalungnya. Iya, pakai ditongolin kalungnya. Iya, udah ketemu pakai jilbab, mendingan jangan pakai kalung. Ini yang sering kita ngeliat itu fenomena emak-emak itu kalau dia hajatan. Kalau dia hajatan semuanya keluar yang dilaci. Iya, dia arisan keluar tuh segala cincin yang dilaci semua. Lagi lempengan kondangan atau lempengan biasa mah dia kagak keluarin. Lempengan dia jadi sahibul bait. Dikeluarin semua. Nah, itu tetap nanti akan mengandung unsur haram. Palsu juga. Haramnya ya, bisa jadi emas kongleos juga dikeluarin. Emas kongleos. Iya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu